salah satu sirkuit paling bersejarah dan penuh drama di kalender MotoGP. Sirkuit de Barcelona Catalunya, sirkuit yang terletak di Montmeló, Spanyol ini, selalu menghadirkan cerita-cerita yang tak pernah terlupakan. Sirkuit de Barcelona Catalunya, sirkuit ini didirikan pada 1989 dan lintasan utamanya memiliki panjang sekitar 4,7 km, 4.675 km untuk versi Grand Prix saat ini, lebar sekitar 12 meter, serta memiliki 14 tikungan dengan konfigurasi 6 tikungan ke kiri dan 8 tikungan ke kanan untuk balapan MotoGP. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai sirkuit Catalunya. Didirikan 1989. Panjang lintasan sekitar 4,7 km, 4.675 km untuk versi Grand Prix. Lebar lintasan sekitar 12 meter. Jumlah tikungan 14 tikungan. Tikungan ke kiri ada 6, tikungan kanan ada 8, dan trek lurus utama mencapai panjang 1047 meter. Sirkuit ini adalah salah satu yang tertua di kalender MotoGP dan menjadi tuan rumah balapan Grand Prix pertama pada tahun 1992. Dan sejak itu langsung masuk dalam kalender MotoGP. Trek lurus utamanya mencapai lebih dari 1 km, menjadikannya salah satu trek dengan peluang slipstream terbaik. Di sini kombinasi antara kecepatan tinggi dan tikungan teknis benar-benar menguji keterampilan pembalap. Ada tikungan 1 yang jadi lokasi salib favorit, tikungan 3 yang panjang ke kanan menuntut kestabilan motor, serta sektor terakhir yang tricky, di mana pembalap harus pintar menjaga momentum. Sirkuit ini tidak hanya terkenal karena layoutnya, tetapi juga karena momen-momen epik yang terjadi di lintasan. Tahun 2009, duel legendaris antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Di lap terakhir, Rossi berhasil melakukan overtake luar biasa di tikungan terakhir. Sebuah momen yang hingga kini disebut sebagai salah satu manuver terbaik sepanjang sejarah MotoGP. Tahun 2016, persaingan panas antara Marc Marquez dan Valentino Rossi kembali terjadi di Catalunya. Rossi tampil gemilang dan merebut kemenangan di tengah suasana emosional setelah kepergian tragis Lewis Salom di Moto2. Tahun 2022, Catalunya kembali jadi sorotan ketika Alex Espargaro melakukan selebrasi terlalu dini, mengira balapan sudah selesai padahal masih tersisa 1 lap lagi. Kesalahan itu jadi momen viral di seluruh dunia. Karena berada di Spanyol, Catalunya bisa dibilang sebagai rumah kedua bagi para pembalap negeri Matador. Nama-nama besar seperti Alex Crivillé, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Alex dan Pol Espargaro, hingga saat ini yang memegang sirkuit Catalunya dan pemuncak klasemen MotoGP, yaitu Marquez Brothers. Semuanya pernah merasakan sorakan luar biasa dari fans Spanyol di tribun Catalunya. Atmosfer di sini memang berbeda. Ribuan fans memenuhi tribun dengan bendera raksasa, dari warna kuning khas Rossi, merah Ducati, hingga nomor 93 milik Marquez. Dukungan luar biasa ini sering jadi dorongan tambahan bagi para rider lokal untuk tampil maksimal. Balapan di Catalunya bukan perkara mudah. Para insinyur harus menyiapkan setup motor yang benar-benar sempurna. Trek lurus panjang menuntut top speed tinggi, tapi di saat yang sama, grip di tikungan cepat seperti tikungan 3 dan 9 juga sangat krusial. Sektor terakhir sering disebut sebagai penentu, karena siapapun yang keluar terlalu lambat dari tikungan terakhir akan dengan mudah disalib di trek lurus menuju garis finish. Itulah mengapa kemenangan di Catalunya selalu jadi bukti nyata kehebatan motor sekaligus skill rider. Memasuki musim 2025, Catalunya masih jadi salah satu balapan yang paling ditunggu. Ducati dengan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez tentu jadi unggulan, tapi Alex Marquez telah membuktikan dengan Pecco yang masih kesulitan.
Yamaha juga tampil bagus dengan Quartararo yang podium di sprint. Pertanyaannya, apakah Marquez masih bisa juara di rumah Rossi setelah sang adik mematahkan rekornya di Catalunya? Satu hal yang pasti, Marquez mungkin akan melakukan berbagai cara untuk menjadi juara dunia di rumah Rossi setelah gagal menang di Catalunya. Setiap kali MotoGP datang ke Barcelona Catalunya, kita selalu disuguhi drama, aksi salib berani, dan momen legendaris yang akan selalu dikenang.